salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya Fitriani Aziz pastinya sehat walafiat, dan saya juga mendoakan Anda semuanya yang bisa mendengarkan siaran atau podcast kita ini dan pada sehat walafiat juga. Dan saya boleh minta tepuk tangan yang meriahnya ini untuk satu program kerja perdana sekali yang diusung oleh IIPK Cabang Kayu Agung Bank Sumsel Babel. Oke. Dan juga sebaiknya untuk suatu yang perdana, yang spesial, kita juga harus bintang tamunya spesial untuk hari ini. Tidak kalah juga saya minta tepuk tangan yang meriah. Pagi hari ini atau kali ini kita ada kedatangan Ibu Wina Ramdiana Ahmad Samsudin. Terima kasih. Ketua Umum IPK Bank Sumsel Babel. Ibu, gimana Bu? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih loh. Saya disuruh sebagai perdana mengisi acara yang diprakarsai oleh IPK Cabang Kayu Agung. Iya. Kita juga senang sekali dan merasa terhormat Ibu bisa hadir bersama kita dan pada saat walafiat dan gorgeous as always. Oke, Bu, langsung aja Ibu ya, mungkin tanpa saya tahu Ibu pasti banyak banget jadwalnya, tapi dari sini ya Bu ya. Dan untuk podcast IPK Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung ini, kita setiap tayang itu kita punya tema. Dan untuk kali ini kita temanya itu adalah kepemimpinan itu seni. Mari kita kupas bareng Ibu Wina, Ketua Umum IPK Bank Sumsel Babel. Bagus ya ini ya, tanpa diminta tepuk tangan. Iya, udah pinter, bener. Baik Ibu, untuk pertanyaan sekali, sebenarnya bukan tanya-tanya juga sih. Untuk perdana ini saya boleh tanya sedikit, selain aktif di IPK, kesibukan Ibu yang dijalani sehari-hari yang sekarang ini apa? Oke. Terima kasih sayang. Saya sebagai Ketua Umum IPK itu karena melekat dengan Bapak. Oh ya, satu paket. Ya, jadi satu paket. Jadi selain jadi Ketua IPK, saya ngapain? Saya ibu rumah tangga, seperti ibu-ibu yang lainnya ya, mendampingi Bapak, mengurus rumah tangga. Nah, kemudian apa lagi? Tentu saja saya mengurus orang tua. Dan ya, orang tua saya kan di Jakarta, mertua juga di Jakarta. Tidak satu kota ya Bu ya? Iya, jadi balik. Ya salah gitu. Terus kemudian dan tidak kalah pentingnya adalah saya selalu menjalin silaturahmi baik dengan teman-teman maupun dengan saudara. Itu wajib bagi saya. Bersosialisasi, memanjakan umur kita. Betul. Bersilaturahmi. Iya. Baik Ibu, itu berarti ya secara general overall sama lah Bu ya, mendampingi suami, setelah itu juga mensupport beliau, dan pastinya juga satu titel yang tidak bisa lepas ya ibu rumah tangga. Betul. Ya kan Bu, dan di samping itu juga banyak kegiatan bersosialisasi yang lainnya juga. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke IPK nih Bu Wina. Dan untuk membahas soal IPK sendiri, kita pengen tahu nih Bu, kira-kira wejangan atau juga kiat-kiat agar lebih mudah untuk merekrut anggota IPK yang susah-susah gampang, ngeri-ngeri sedep katanya. Karena menurut untuk merekrut anggota baru yang mau aktif itu challenge yang dihadapi oleh setiap anggota IPK, terutama juga untuk Ibu sendiri ya Bu. Gimana tuh Bu kira-kira? Satu. Kita sebagai keluarga BSB ini harus bangga dulu. Kita di dalamnya dulu. Kita bangga suami kita kerja di BSB. Kalau kita bangga suami kita bekerja di BSB, otomatis kita juga sebagai seorang IPK wajib mendukung suami. Ya? Itu aja satu. Dan bagaimana? Berat sebenarnya. Karena rasa itu tidak bisa kita pastakan, tapi harus dari hati. Iya, dari dalam hati sendiri. Coba bayangkan, kalau kita memaksa. Nah, ini kasus sebenarnya banyak, ya, kasus banyak dan itu yang akan merupakan kewajiban moral saya sampai saya akhir nanti. Iya, bahwa menjadi seorang IPK itu bukan merupakan suatu paksaan. Tapi harus murni bahwa oke, karena suami bekerja di BSB,
saya otomatis sebagai IPK. Kalau saya tuh sebenarnya, kalau menurut saya nggak tahu ibu setuju atau nggak teman-teman yang lain. Kalau saya kadang-kadang kita harus ngumpul sama teman-teman nih, kita bergaya, maksudnya bergaya bukan apa, kita tuh biar suami, iya nggak bu, misalnya biar suami kita tuh tahu, oh ternyata istriku ini masih cakep ya gitu ya, bener nggak bu? Betul. Karena kan ya tidak, kita nggak menutup mata lah bu, kita di rumah tuh kadang biasa-biasa. Dan kadang kita dandan keluar pas nggak sama suami, pas sama suami oke. Tapi kadang suami kita main media sosial dong bu, ya kan? Lagi ngeliat, pasnya siapa nih? Wah ternyata istri aku ini cakep juga, bener nggak bu? Iya betul. Jadi kayak jangan sampai kita tuh nggak pede atau dan suami kita juga nggak tahu kalau istrinya tuh sebenarnya masih cantik, setuju nggak? Iya kan bu? Enggak, bukan masih cantik. Tetap cantik, nah bener gitu. Karena kan kita udah anak kecil ya kan, nggak sempat betul. dandan, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi sampai ada kayak gitu kan, iya kan? Jadi kalau saya sih sebenarnya itu bu, kadang berkumpul itu juga ingin menunjukkan Kita punya value. benar gitu bu. Ya pasti istrimu nih tetap cantik, istrimu nih masih punya temen yang banyak loh, gitu loh bu, ya kan? Jadi sesama komunitas di IPK itu punya ada value dan punya kedudukan di masing-masing cabang. Tapi memang challenge. Tadi Ibu Wina berbicara challenge itu sebagai di mata ketua gitu. Kalau saya sebagai anggota, kadang-kadang mungkin manusia ada introvert, extrovert. Jadi kadang-kadang mungkin mereka itu kadang bukannya tidak mau, Bu, tapi ada rasa ketakutan. Duh, siapa ya, bisa nggak ya nanti mingle ya, bisa nggak ya nyambung ya? Wah kayaknya itu para pimpinan semua, saya baru ini. Gimana Bu? Karena ketakutan seperti itu ada nggak? Setuju nggak kayak gitu? Jadi untuk masuk suatu komunitas kadang-kadang kita itu, nyambung nggak ya? Atau aku bakal diterima nggak ya? Kayak gitu loh Bu. Jadi kadang-kadang ada ketakutan seperti itu. Jadi kita udah takut tidak diterima gitu. Orang nggak welcome kayak gitu Bu. Saya kasih tahu. Sebelum saya berdiri di sini, duduk di sini, saya posisinya sama. Iya, pasti ya Bu ya. Makanya itu yang pengen kita dengar dulu Bu sebenarnya. Saya rendah diri punya. Kita sebagai perempuan itu pasti ada ngerasa kita punya kekurangan. Di balik kelebihan-kelebihan kita. Kita balik. Coba kelebihan kita yang hanya sedikit kita tonjolkan. Saya nggak punya kelebihan. Jangan salah, senyum. Itu kelebihan yang sebenarnya pembuka segala kekakuan, pembuka segala-galanya. Contoh, saya pertama di sini nggak ada yang kenal sama sekali. Ibu dari orang luar kan Bu maksudnya? Sama. Iya. Tapi apa? Oke, senyum. Saya duduk, senyum, salam, sapa. 3S yang dari BSB punya. Itu yang kita terapkan. Itu kadang susah loh Bu. Susah memang. Kita gini, aduh takut, aduh ibu. Tapi makanya saya membiasakan saya senyum dimanapun juga. Dalam arti apa? Senyum itu secara tidak langsung kita memberitahu orang bahwa kita welcome dengan orang lain. Nah itu. Berarti sebenarnya kayak kata Ibu, kita harus menghargai, sama kayak kita menghargai suami kita ya Bu ya pertama sekali kan. Kita nggak akan sebagai ada cap atau titel IPK kalau suami kita nggak kerja di Bank Sumsel gitu kan Bu ya. Betul. Tapi kan memang susah gampang sih Bu ya, karena mungkin kebanyakan ya berbagai macam alasan lah Bu ya orang tuh tidak aktif karena apa atau apa. Tapi Ibu Wina sendiri pasti legowo ya Bu ya, bisa menerima kadang-kadang ya Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kita juga ada rasa kayak kecewa gitu kan Bu. Misalnya kamu tuh istri seorang pegawai Bank Sumsel, tapi kenapa kayaknya tidak bangga dan tidak mensupport suami. Tapi berarti Ibu juga harus berdamai dengan diri sendiri juga ya Bu? Harus, Ikhlas ya, karena kayaknya kalau dilihat sekarang tuh banyak sekali wacana atau juga kegiatan IPK nih, itu idenya dari Ibu kan Bu ya? Kayak kegiatan apapun, segala macam. Jadi kayak kita udah arrange bagus-bagus, tapi kayaknya orang tidak mensupport, rasanya juga agak ya butuh berdamai dengan diri sendiri. Padahal kita udah mau usaha maksimal kan Bu ya? Berarti emang ibunya harus strong dulu. Iya, saya flashback 5 tahun yang lalu. Pertama kali saya menapakkan kaki di BSB, saya langsung bangga.
Saya bukan orang asli Sumatera Selatan, tapi saya bangga diberi amanah. Bapak dan saya diberi amanah untuk ikut bersama-sama memajukan Bank Sumsel Babel. Itu dulu. Dalam hati kita bangga. Coba kalau kita udah bangga dalam hati, kalau IPK ikutan, tapi nanti mesti jemput anak sekolah gitu. Tapi bisa kok datang jam 8 ya, contoh ya. Atau gini, Banyak yang senyum-senyum Bu, karena betul, mobil mogok. Ada online banyak. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya ada jalan. Kalau kita mau, mindset kita nggak langsung kita tutup. Kalau kita menempatkan IPK itu sejajar dengan tugas-tugas kita, prioritas kita, jalan kok. Yang perlu IPK sadari, saya tidak pernah memaksa. Tapi saya pengen ini datang dari hati nurani sendiri. Mana yang kira-kira mampu dan mana yang wajib saya datangi. Contoh, kalau misalnya IPK ini ada di bawah BSB. BSB tempat suami kerja. Ada kegiatan BSB. Tolong. Itu aja. Dan kenapa saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah gaya pemimpinan saya otoriter, tidak pernah. karena kita bukan militer juga kan Bu ya. Tidak pernah. Karena apa? Yang jadi pimpinan di sini adalah suami. Kita sama-sama. Kebetulan karena saya bapak ini, jadi saya jadi ketua. Nah, itu ya satu. Dua, tapi jangan karena kan ibu bilang kita kedudukannya sama. Tapi tolong hargai. Tolong hargai. Jadi itu ya. Kita masing-masing, karena apa? Kalau kita gini, oke, tapi kan saya lagi males, aduh saya lagi menstruasi, atau saya lagi gini. Oke, menstruasi memangnya 24 jam sakitnya gitu. Ini bisa loh, maksudnya bisa kita excuse ya, apa ya? Nah, jadi itulah dispensasinya tuh ada gitu. Kalau mindset kita oke, kita dudukan gitu. Nah, kenapa saya dalam hal ini harus saya tegas? Karena saya punya kewajiban moral. Sampai saya dan Bapak dikatakan selesai, kita itu semua udah satu kata, udah satu mendudukan IPK dan BSB itu ada dalam hati, ada dalam tindakan, ada dalam pikiran itu. Intinya dari sekian banyak, dari intinya tuh mau dulu ya Gus ya. Iya nggak sih? Kita mau dari hati dan mau, akan ada jalan, maksud ibu begitu kan. Tapi kalau udah dari coba kalau arisan ibu-ibu sosialita dress code misalnya kembang-kembang, kita udah wah. Iya. Nah, saya pengen gitu. Begitu IPK misalnya kemarin ada donor darah, tapi kan saya takut, tapi kan saya datang aja gitu loh. Kita semangatin yang mau kasih darah. Bayangin, kita nggak donor tapi kita dapat pahala loh. Itu yang kayak gitu-gitu. Saya terus terang, pertama kali donor darah adalah di sini. Pada saat usia saya 53 tahun. Betul. Dan yang dokternya nggak tahu. Padahal kalau di atas 50 tahun pertama kali tidak boleh. Karena nanti bisa pingsan. Nah, karena saya pertama kali. Saya santai aja. Begitu ibu umurnya berapa, 53, ini udah jalan darah. Udah ditusuk. Saya bilang, ya Allah ibu, langsung dipanggil dokternya. Saya kan jadi takut sendiri. Kenapa? Tapi apa? Kemauan saya yang lebih oke. Saya ada di sini, saya cinta dengan Sumatera Selatan. Saya harus membantu dengan cara apa? Saya diminta darah, boleh gitu. Alhamdulillah saya punya masalah kan? Enggak, sekarang malah gampang. Karena sudah 5 kali, 6 kali. Jadi darahnya itu udah gampang keluarnya. Jadi gitu. Kegiatan apapun juga, Witin Krisno jalani Soko Kuliner. Jadi apapun yang bisa dimulai, pertama nanti lama-lama itu akan jadi suatu kebiasaan yang baik. Yang itu yang saya pengen di IPK.
Berarti sebenarnya itu tantangan yang banget yang memang sampai sekarang pun masih tetap kita Bukan, harus cari betul. solusinya Ibu ya. Bukan hambatan, tantangan. Tantangan berarti ya terus berjalan kan Bu ya. Iya. Akan siapapun kepemimpinannya Pasti. ya mungkin masalahnya akan tetap ada. Jadi balik-balik ke diri kita masing-masing. Jadi kita harus bangga dulu, bangga. Iya. Bangga. Buat tepuk tangan dong, Bang. Iya, kenapa? Jadi dari beberapa kegiatan saya pernah itu juga kapan ya Ibu ya? Ada acara kita sepeda kok nggak salah. Ibu Wina emang menunjukkan bahwa misalnya ada games nih. Coba lihat dompetnya, siapa yang pasang foto suami? Ya kan Bu, ingat nggak Ibu pernah kayak gitu? Jadi kayak memang faktor-faktor yang seperti bilangin Ibu harus bangga dulu itu. Ngaku nggak ada nggak foto suami di dompet? Nggak ada kan? Siapa yang ada? Ada, bener. Coba saya lihat ya. Jadi emang bener ya Bu ya. Jadi kayaknya maksudnya tuh hal-hal kecil pun yang ditunjukkan oleh Ibu Wina tuh seperti itu. Dengan hal kecil. Terus terang saya ada mungkin dulu baru awal-awal malah pacaran yang ada ya Bu ya. Kalau udah nikah kadang foto anak. Iya Bu ya. Suami kadang nggak ada lagi fotonya. Ya kan. Di handphone juga foto anak semua. Sekarang kita balik. Ya. Semakin suami kita main kerja, kita semakin bangga kepada beliau. Karena semakin berumur itu dia malah semakin giat kerja. Dan semakin ganteng kan Bu? Betul. Jadi emang kita betul. Dan tahu nggak? Saya tuh bangga dengan Ibu IPK secara keseluruhan. Ya. Kenapa? Langsung bergerak. Nah, mungkin sekarang ini mungkin karena situasi kita juga ngerti ya. Situasi ini ikut menurun, tapi saya bangga karena apa? Setiap apapun saya minta usul, ide itu langsung keluar. Oke, ini langsung mereka kasih. Langsung digercep ya Bu ya. Iya, kenapa? Seorang pemimpin yang baik itu bukan dari kita, tapi kita harus tahu maunya dari anggota dan pengurus itu apa. Bukannya karena pemimpin itu hanya mengarahkan, membimbing. Kecuali nggak ada oke, kayaknya menurut saya ini enak deh dengan situasi dan kondisi yang ada di sini. Nah, harusnya seperti itu. Iya. Oke Bu, kita agak sedikit lebih ke santai nih pertanyaannya. Jadi ngomong-ngomong soal kita benerin dulu nih. Suaminya tambah cakep tadi, ya kan Bu ya? Saya tuh pernah dengar tuh katanya kita tuh ya sebagai istri-istri itu harus tampil sekali lagi, sekali-sekali tuh harus nongol, biar orang tuh tahu oh bapak ini istrinya yang ini. Gitu loh. betul. Bapak ini istri, jadi kalian tuh bisa lihat juga di kantor tuh suaminya seperti apa. Nah, bener nggak Bu kayak gitu? Bener nggak Bu? Jadi mungkin ada faktor-faktor yang kita memang harus sidak ke tempat suami kayak gitu-gitu. Perlu nggak sih Bu kayak gitu? Nggak usah sidak, ikuti IPK aja. Nah ya itu makanya kan bahasa halusnya ikuti IPK memang, tapi kan tujuannya sidak. Iya. Karena dari IPK itu informasi secara nggak langsung ada loh. Iya, bener. Beneran, percaya deh. Iya. Dengan kita misalnya di IPK kita ada kawan dekat, 1, 2 ngobrol. Kemarin suamiku pulangnya malam loh, misalnya. Iya. Ini hari. Nah itu. Oh ya kan cabang ini emang ada acara Pak. Suamiku kok pulang cepat. Nah, atau mungkin jangan. Atau mungkin pas acara, hah? Kok aku nggak diajak ya? Bener, karena kan hal-hal seperti itu kan ada ya Bu ya, percikan-percikan seperti itu ya. Ada, karena selama dunia ini isinya manusia dan manusia itu perempuan dan laki, gitu. Pasti ada, makanya kita sering-sering nongol. Dan kenapa IPK itu ada pendidikan mental, attitude itu kita ajarkan, atau kita juga mengajarkan bagaimana bisa usaha dengan pembuatan pempek, itu segala macam itu ya salah satunya secara tidak langsung bahwa ingin memperlihatkan kepada para suami bahwa kita sebagai istri tidak melulu begini. Kita sebagai istri tiba-tiba kita masak enak. Kita sebagai istri kita punya manner, kita punya attitude, kita punya tingkah dan adab yang bagus. Itu salah satu bentuk kita. Makanya jadi kita balas dengan senyum. Jadi itu untuk sebenarnya senyum itu saling menguatkan loh. Coba kalau saya diem, kayak saya tadi diem, pasti semuanya juga kan akan mundur. Enggak, saya senyum. Oke, saya harus memisahkan ya. Misalnya di rumah lagi bete apa,
dengan kebisakan, senyum aja, senyum, sapa, salam. Oke, itu berarti dari kacamata kita yang istilahnya memperkuatkan diri untuk memasuki lingkungan yang baru. Nah, kalau kita untuk menghadapi misalnya lingkungan yang kayak ada yang nggak senyum atau Toxic gitu. Iya, jadi kita gimana? Kadang ada yang menarik diri, males nggak mau lagi datang, ya kan? Ada kan kayak gitu kan? Atau kita udah berusaha ramah, kayaknya kita dilihatin dari atas ke bawah kayak gitu. Berarti kita juga harus berdamai dengan diri kita, Bu, ya, untuk melewatkan toksik kayak seperti itu. Itu saya hadapi sampai sekarang. Iya. Saya menarik diri, tidak. Saya tidak nyaman, iya. Pasti tidak nyaman. Iya, Bu. Pasti tidak nyaman. Tapi kenapa? Kalau suasananya membuat kita tidak nyaman, kita nyamanin diri kita sendiri. Nah, itu dia. Kita nyamanin diri kita sendiri. Jangan langsung. Kadang kan orang udahlah malas. Karena apa? Kita ambil manfaatnya lebih banyak. Apa? Pertemanan, persahabatan, link. Link. Link itu yang kita butuhkan. Karena apa? Jangan salah, link kita itu secara tidak langsung juga link para bapak loh. Benar Ibu ya, benar. Betul, percaya deh. Itu kan butuh ilmu juga loh, Bu, orang yang kayak senyum terus bisa ngomong. Bukan ilmu, butuh kebiasaan. Oh, gitu. Itu nggak ada ilmunya. Witing Trisno jalannya soko kulino. Itu dia. Harus sering-sering, Bu. Iya. Kita mental dulu berarti, Bu. Untuk kita yang para pemula-pemula ini Iya, ya. jam terbangnya mesti tinggi. Makanya jam terbang kita bisa tinggi secara tidak langsung kita bergaul dulu di IPK. Kalau di IPK kita tidak bergaul, gimana kita bisa keluar? Satu acara saya datang gitu. Atau mungkin kita bisa kasih ide yang kita suka gitu. Kayak cabang Kayu Agung kita punya tenis loh, Bu. Bagus, Ya. bagus. Jadi kalau saya menyikapinya, saya berbicara sebagai seorang anggota ya, Bu, ya. Kalau dulu kan saya memang hilang gitu, karena anak masih kecil-kecil lah gitu. Dan sekarang anak udah besar, saya suka tenis, saya bilang di Lucy. Untungnya kita juga ketua kita langsung maksudnya tuh, iya. Jadi responnya bagus. Biar kita kan kalau suka kita paksain datang kan, Bu. Saya suka tenis ya, kita usahain datang. Kayak gitu. Iya, itu makanya pemimpin itu kan seni. Kepemimpinan itu seni. Karena apa? Satu, nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Tapi yang paling penting, kepemimpinan yang seperti itu harus dari hati. Harus dari hati. Tahu apa yang dibutuhkan oleh anggota. Kalau kita sebagai pemimpin jalan sendiri, kita nggak mengerti tentang kebutuhannya, kabur. Contoh kayak tenis tadi. Benar. Itu difasilitasi, oke. Nah, jadi ngumpul kan? Benar, baik. Nah, karena ngumpul orang yang tidak bisa, iya ya. Nanti kan ada gurunya, nanti diajar. Nah, itulah. Oke, baik. Semakin seru mengenal lebih dekat dengan Ketua Umum IPK Bang Sumsel Bawel, Ibu Wina. Dan Ibu, ada satu pertanyaan lagi nih yang nowadays ya. Maksudnya Boleh. karena berhubungan dengan masa sekarang nih, menurut Ibu Wina sendiri nih, perbedaan yang paling menonjol nih perempuan pada saat ya agak zaman dulu lah gitu ya, dengan perempuan generasi sekarang yang paling kerasa banget tuh apa tuh menurut Ibu Wina? Digital Ya. zaman dulu boro-boro. The power of teknologi berarti. Ya, teknologi sekarang tuh udah bener-bener. Jadi pengasuhan anak sekarang secara tidak langsung berbeda banget sama dulu. Parenting ya. Iya, parenting, sikap sama struggle. Kan banyak kasus ya parenting sekarang ya, Bu ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, enak zaman dulu atau zaman sekarang? Enak zaman dulu. Zaman dulu karena kita masih muda. Bukan, kalau zaman dulu karena tidak ada teknologi yang tinggi, mau nggak mau kita makan bareng, ngobrol bareng. Kalau sekarang HP dong. Quality time kita sama teman. Selamat Idul Fitri, mohon Benar. maaf lahir batin. Ya ampun. Secara virtual semuanya, Bu ya. Iya. Benar. Itu di satu sisi memang memudahkan memang untuk yang jauh terasa dekat. Iya. Tapi memang benar ya kata orang, kita dekat jadi lebih males kan, Bu. Jadi Walaupun kita satu kota. malah dijadikan suatu alasan. Bener, udah gampang WA Pakai aja. HP, iya. Padahal seharusnya zaman dulu kita main aja ke teman-teman, datengin ke rumahnya. Jadi kalau saya mendingan kalau saya Iya. zaman dulu
karena saya produk zaman dulu. Karena saya juga produk zaman dulu, sebenarnya kita lebih senang dengan pengaturan zaman dulu ya Bu ya. Uang juga lebih uang zaman dulu ya Bu ya. Tapi terus terang, saya senang gadget. Iya, gitu. Makanya kata saya bilang ada plus dan minus ya kan Bu. Ya, benar, plus harus minus ya. pintar-pintar kita menyikapinya lah. Ya, tapi memang kalau saya jadi generasi sekarang, yuk kita nimba ilmu banyak dari generasi yang lalu. Banyak ilmunya. Iya, banyak ilmunya, tidak hanya ilmu blender, mixer gitu kan. Jangan salah, blender kita ada tapi ulek rasanya lebih lezat, benar nggak? Lebih enak loh. Benar Bu. Nah, ngomong-ngomong soal saya sekarang, kita belajar dari zaman sekarang, ini ada sesuatu yang lucu juga nih buat Bu Ina. Zaman dulu nggak ada nih kayak gini. Apa Kita tuh? mau Ibu jawab cepat. Yes. Ya, jadi Ibu Takut. mau tidak mau harus pilih ya. Kalau Ibu suka dua-duanya atau tidak suka dua-duanya, Ibu harus pilih. Oke, Ya. jadi harus pilih satu. Harus Ya? pilih satu. Baik, yang pertama, pilih nggak mandi atau nggak pakai parfum? Nggak pakai parfum. Harus mandi ya. Iya. Oh iya, karena wangi alami sudah ada. Iya. Oke. Pakai sabun aja yang wangi. Beres. Betul. Oke. Kalau soal bapak nih Bu, bapak kukunya panjang apa rambutnya yang panjang? Kukunya panjang. Karena kalau rambut panjang nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin bapak rambut panjang ya. Pertanyaan yang salah. Makanan pedas atau asin? Pedas. Oh, ternyata Ibu suka pedas. Iya. Kita ajak makan bakso setan nanti Oh, ya. Oke. nah. Nyanyi atau joget? Nyanyi. Wah, ternyata Ibu suka nyanyi ya. Saya suka joget Bu. Nyanyi apa coba? Walaupun suara jelek, tapi itu bisa meluapkan emosi kita di nyanyi. Dengar musik, joget juga, Joget juga, tapi- suka, tapi berdasarkan kondisi saya gitu loh. Paling Bisa Bu joget lagi. dikit-dikit. Oke. Berarti satu kapan-kapan kita dengar Ibu nyanyi ya. Ya, Oke. Shopping atau traveling? Shopping dong. Oh, ya masih shopping. Pete atau jengkol? Nah, Ibu pilih aja nanti. Pete aja deh. Pete. Ibu pilih aja nanti yang makannya Wina. Kita juga ada Wina Bu. Oh, Jadi, ada. mohon maaf Ibu, di cabang kayu agung itu kita juga punya Wina. Alhamdulillah. Ya. Berarti ada penerus ya. Betul. Anaknya Saka Bu. Pimpinan sama Oh, kita ya di udah cabang. pikir jadi Adi sama Terus agak bingung kita. Lagi kadang Saka. Hah? Terus lihat pertama-tama. Oh, bukan Pak Saka yuk. Saka anaknya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Tunai atau cashless? Cashless lah pasti Ibu. Kan kita di mana-mana bisa pakai kris BSB. Iya enggak? Kalau Tinggal cetek. tapi cashless lah ya. Tapi cashless kita didukung sama di tiap-tiap tenan tuh udah banyak banget kris dari Bang. Tapi saya pakai memang. Iya dong, kita kris. pakai kris. Iya, memang. Harus ya Bu ya. Tapi memang itu Di plus mana-mana minus. sudah mulai. Benar. Jakarta apa lagi? Plus minusnya ya itu tadi balik-balik ke diri kita harus bisa mengontrolnya. Karena Benar nggak Bu? ya? mengontrol ini loh. Kadang-kadang kita dikasih barcode itu takutnya bukan punya Oh, merek. banyak penipuan seperti itu. Benar. Jadi dia bikin barcode Iya. lain ternyata bukan masuk ke Nah, scan. itu dia. Oke. Ya. Last but not least Ibu Wina Apa? tersayang, kita minta sedikit wejangan Ibu agar IPK Bank Sumsel Babel terkhusus nih untuk cabang Kayu Agung semakin maju, solid, terdepan dan semakin kompak dari Ibu Wina. Makasih. Saya tuh kebetulan karena di ini ya saya ada satu yang mau saya sampaikan bahwa kita itu semua itu adalah pemimpinnya. Jadi pemimpin dari anak-anak kita karena kita akan jadi contoh buat mereka. Kita jadi role model buat anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa memanage diri kita, gimana ke anak kita? Satu. Dua, karena kita sebagai pemimpin, kita segala sesuatu kita pakai hati. Betul, kita pakai hati. Kemudian kita bisa karena jam terbang kita tinggi. Dengan cara apa jam terbang kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri karyawan itu tinggi? Kita banyak bergaul, kita banyak bersosialisasi, kita banyak ikut turun serta aktif di setiap kegiatan. Kemudian yang tak kalah pentingnya, pandai menempatkan diri. Itu. Jadi sebagai seorang pemimpin, khusus untuk Kayu Agung, ini memang baru-baru ini sudah mulai naik ya. Jadi cabang yang sudah mulai aktif lagi,
saya apresiasi lagi. Karena baik walaupun bagaimanapun segala sesuatu itu tergantung dari pemimpinnya. Tapi tanpa pemimpin pun kita juga harusnya bisa maju. Pemimpin itu hanya sebagai perantara kegiatan kita untuk supaya kita guyup. Karena nanti suatu saat nanti, misalnya tidak ada pemimpin itu, kita juga akan tetap maju. Jangan sampai misalnya pemimpinnya misalnya hanya Bu Lucy, dia karena aktif, kita semua aktif, diganti Bu Lucy, melempem lagi. Jangan. Karena apa? Mutasi ini di Pasti. BSB itu kan akan cepat ya. 1, 2. Perubahan-perubahan yang terjadi di BSB itu wajar. Satu hal yang dinamis itu wajar. Jadi jangan karena segala sesuatu jadi gejolak melempem lagi gitu loh. Saya pengen tahu gitu. Karena itu terjadi di beberapa cabang. Pemimpin ketua IPK-nya diganti yang lain melempem lagi. Baik. Dengan alasan ketua kerja. Ketua punya anak kecil. Itu bukan alasan. Karena apa? Ada wakil ketua, ada yang lain. Bu, izin. Makanya pandai menempatkan diri. Kasih tahu kegiatan, Bu. Izin Bu, kalau Ibu sibuk tidak ada waktu, bisakah izin? Bolehkah? Nah, kita tetap mengadakan ini. Karena apa? Sekali ada waktu lowong kita turun, susah untuk naiknya lagi. Jadi kita pertahankan itu. Karena apa? Buat kita juga sih. Gak enak Bu ya, zamannya ini warisannya ibunya hilang, nggak ada dia yang diwarisin, kegiatan juga, tapi emang itu PR ya Bu ya, kayak gitu, karena banyak terjadi kan Bu. Hampir sebagian besar. Hampir sebagian besar. Baik Ibu, kita juga mohon sama-sama lah, kita intinya bersinergi antara pimpinan dan anggota juga, yang anggotanya juga menghormati, segan kepada pemimpinnya juga Merangkul. nggak mau dirangkul, dipeluk bener Bu. Merangkul begini ya? Iya, bisa ngerangkul. Kalau peluk kita lebih erat lagi ya, lebih dekat lagi keluarganya. Baik Ibu Wina, banyak sekali udah obrolan kita pada podcast dari IPK Bang Sumsel Babel Cabang Kayu Agung ini. Pasti ya kami sangat terima kasih. Boleh ada satu lagi? Boleh Bu, boleh. Ada satu lagi ya, Boleh. ada satu Poin lagi. Karena gini, mengalahlah sampai seseorang tidak bisa mengalahkanmu. Merendahlah sampai seseorang tidak dapat merendahkan kamu. Daripada mendongak angkuh menatap silau matahari. Lebih baik bersujud, karena cara itu adalah cara terindah berbisik rapat ke arah bumi, tetapi didengar oleh penghuni langit. Nah, itu yang saya terapkan. Jadi kita sebagai pemimpin, kita semua tuh pemimpin. Pemimpin minimal pemimpin kita segi anak-anak. Tapi kita juga harus lagi di atas langit ada langit gitu loh. Jadi yuk itu sebagai satu tatanan kita bahwa kita harus saling menghargai, karena segala sesuatu yang diterapkan oleh pemimpin kita tidak ada yang bermaksud jelek atau tidak bagus. Tujuannya semua baik ya Bu Iya, ya. betul. Udah, itu aja. Terima kasih. Pengen banyak lagi loh sebenarnya ngobrol sama Bu Wina tuh. Ada lagi yang lucu-lucu pertanyaan, tapi nanti kita simpan untuk kegiatan selanjutnya. Iya, makasih. Baik Terima Bu kasih. Wina, terima kasih untuk waktunya, untuk wejangannya, dan juga sharing-sharing, ada pengalaman lucunya juga dan rahasia yang sebenarnya terus terang saya, ternyata seorang Ibu Wina itu seperti ini gitu loh. Ibu doakan juga Ibu, maksud saya setelah ini akan ada bintang tamu selanjutnya, dan mudah-mudahan juga acaranya akan terus tetap menjadi kegiatan rutin dari IPK Bang Sumsel Babel Cabang Kayu Agung, atau juga mungkin dari cabang-cabang yang lain. Oke, Baik ya Ibu ya. ya. Baik Ibu, Ya, semoga sukses itu terus. juga sehat selalu, dan kita juga semua sehat-sehat. Insya Allah nanti kita ketemu di event selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPK Bisa.